Udah, ini kuesinya ada 4. 48. Jangan yang ini dulu. Yang ini dulu aja yang... Bentar. Ini ada 10 soal. Benar nggak sih? Oh ya, benar. Udah kita mulai. Jawabannya. Jawabannya, pertanyaannya. Who established the first psychology laboratory in 1879? Ini laboratorium itu yang ngebikin tuh namanya Wilhelm Wundt. William James itu dia itu bapak fungsionalis. Bapak, iya, teorinya tentang ini langsung lah aja, nggak apa-apa. Ini William James, teorinya tentang fungsionalis. Sebenarnya ini tuh kayak diperdebatkan sebagai bapak psikologi modern ya. Cuma kan yang paling terkenal ini. Aduh, kucing gue megang mouse bentar. Shh, sana, sana, sana. Aku belajar. Terus kalau William James-nya itu, dia eh sebar terkenalnya di Amerika. Ya udah kita klik. Ivan Pavlov, dia behaviorist tahun 8. Gue takut sama enggak mau nyebut tahun. Dia behaviorist, teorinya itu tentang conditional. Tapi awalnya tuh dia tuh penelitiannya tentang hewan-hewan gitu. Hewan yang dikondisikan yang anjing-anjing dan lonceng berbunyi. Jadi kalau misalnya di kelas, terus ada bel-bel istirahat, apa bunyi bel pertanda istirahat, bunyi bel, oh ganti jam pelajaran selanjutnya itu jasanya si Ivan Pavlov. Terus John Piaget, dia itu tokoh psikologi perkembangan dan dia yang ngurutin sebenarnya tahap-tahap perkembangan kognitif manusia mulai dari bayi sampai gede tuh kayak gini 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 gitu. Dah, tuh. Next. Bentar tulis sama dulu yang Ain food manis. Ya, kita lanjut. Teorinya Sigmund Freud itu psychodynamic humanistic itu si Maslow, ada Carl Rogers, terus ada behavioral tadi si Pavlov, terus John B. Watson juga, terus ada kognitif. Kognitif itu yang gue tahu cuma Noam Chomsky. Dia itu tahu supporter vokal banget gaungin Palestina si Chomsky nih. Buku-bukunya juga banyak tentang Palestina, kognitif. Nah, apa bedanya psikodinamik dan psikoanalisis? Ini tuh kayak teori awalnya tuh psikodinamik gitu, fokus unconscious mind. Nanti produk istilah terbarunya tuh baru psikoanalisis. Psychology Associated Hierarchy of Needs ya namanya Maslow ya. Kalau Sigmund Freud itu teori asosiasi, asosiasi bebas, analisis mimpi sama ya yang di ego superego. Ini Carl Rogers itu lebih ke apa di Carl Rogers itu humanistik kayak dia itu apa Carl Rogers intinya dia itu melihat manusia itu sebagai sesuatu hal yang Om, positif banget tuh yang namanya manusia bisa dikembangkan potensinya dan sebagainya. Nanti terkenal terapinya itu um, therapeutic center therapy. Ntar gue nyontek dikit. Rogers, Rogers. Iya, oh ini fokus ke self concept unconditional positive regard. Kalau B.F. Skinner, oh ya B.F. Skinner itu yang operant conditioning. Jadi kayak sistem reward and punishment. Kalau nggak salah ini juga uh, apa penelitiannya itu tikus dan tuas nggak sih? Udah. Hierarchy of Maslow, ya mulai dari itu yang segitiga piramida itu yang pertama itu yang dasar, terus puncaknya itu aktualisasi diri, tapi kalau di sisi agama itu sebenarnya bukan aktualisasi diri, tapi ada versi terupgrade dari teorinya namanya transcendence. Jadi kayak tuan-tuan gitu lah, kayak ada hubungannya sama spiritual spiritual. Aduh, kucing tuh mengganggu. Hehehe, jangan jangan. Keluar. Ih, mengganggu. Jangan. Oke, lanjut. Sini dengar kok menjelaskan. Ya udah keluar, makanya kamu jangan mengganggu. Kita lanjut lagi. Ya, apa yang dikembangkan Skinner? Behavior lah.
Terus fokus daripada si kognitif psikologi pikiran. Kalau emosi, nggak tahu ya. Kalau behavior itu ya perilaku motivasi itu motif lain juga itu. Lagi fokus pada unconscious mind. Ya psikodinamik lah itu kan Freudian banget ya. Terus ada who develop classical conditioning. Kita udah mention tadi ada Ivan Pavlov, Wilhelm Wundt itu bapak strukturalism, bapak psikologi modern dia orang Jerman. Ada Carl Jung. Oke, ini senior kita bersama. Enggak, Carl Jung itu dia sebenarnya muridnya Sigmund Freud. Tapi si apa ekspektasinya si Freud itu bakal sealiran sama Freud dan Carl Jung. Tapi dalam proses perkembangannya ternyata beda aliran sama si Freud. Dia teorinya itu tentang arketipe. Sama itu ya introversion, extroversion yang low introvert, extrovert itu Carl Jung juga itu ada dikit-dikit darinya. Bukan, aduh Pavlov, I mean, kok ngetik sih? Ya sorry, nggak apa-apa. Tuh kan. Ya, I know, thank you. Classical conditioning ini bisa dipakai ke pendidikan tadi ada marketing juga. Asosiasi produk dengan emosi positif, behavioral therapy ini, oh ya pakai tuh. Jadi kalau misalnya ada fobia ketinggian tuh pakai uh, terapi berasal dari pendekatan conditioning. Di, jadi bentuk terapinya itu kayak lupa lagi istilahnya intinya lah di kalau takut ketinggian di bawah ke tempat tinggi terapinya. Apa ya? Exposure? I don't know. Pavlov. Bapak Father Modern Psychology. Wilhelm Wonka. Ya, terus ada jam biasa. Ya, teori perkembangan. Behavioral study, psychoanalysis itu udah oke. Kalau saya social psychology itu ada siapa ya? Eh Milgram, terus ada Lewin, ada Salomon Asch. Nanti di mention tuh apa ya? Ini perkembangan. Terus metode yang digunakan humanistik. Introspection itu dia itu ini apa struktural Freud. Dia psychoanalysis, condition behaviorist, experimentation ini penelitian ada ini dong oh iya tadi client center therapy ini Carl Rogers tentang self concept. Jadi kalau terapinya nanti dia tuh kayak ngebiarin kliennya itu berbicara sebanyak-banyaknya. Pernah itu nggak sih yang apa nonton kartunya atau baca bukunya Toto-chan. Nah, Toto-chan di sekolah barunya, terus kan dia anak pindahan kan dikeluarin dari sekolahnya. Terus di sekolah barunya dia bercerita sama bapak kepala sekolah di ruangan kepala sekolah tentang hal apa saja sampai pokoknya berjam-jam anak kecil ada satu orang dewasa yang ngedengerin satu saat itu tuh pakai client center therapy guys. Gitu. Udah habis. Hasilnya ya satu doang salah. Ya, aku dapat 90. Kenapa bisa se kenapa bisa setinggi ini? Karena aku tuh akses tes ini tuh berkali-kali, jadi wajar tinggi. Oke, lagi. Ini prelim chapter test. Ah, the first psychology that focuses on breaking. Nah, ini kayak gestal ya. Gue mau nyontek. Ini enggak sih? Kayaknya enggak sesuai ininya. Hah? Oh, bukan ini. Oke, oke. Selanjutnya, kuis kedua, konsep psikologi yang berfokus pada mem-
apa yang membreaking itu kayak memecah-mecah proses-proses mental sampai ke komponen-komponen basicnya itu namanya strukturalism. Strukturalism. Iya kan, terus bentar, Heinhut Manis. Kalau kata adik gue itu cewek big me. Terserah. Manis. Thanks, Heinhut Manis. Let's jump right back into the case, okay? It's a scientific discipline that studies mental processes and behavior in human and other animals. Itu, eh? Um, Psikologi lah. Psychology. Karena kan eksperimennya kan dari hewan ya. Yeay, super. Sok-sok banget sumpah. Jijik dengernya. Well, enggak psychology no longer. Um, Kapan ya? Itu tahun 1879. Kenapa 1879? Karena di sini tuh pertama kali si Wilhelm Wundt tuh buka laboratorium psikologi. Jadi kalau misalnya psikologi yang tadinya sifatnya kiblatnya tuh tetap masih sekarang kiblatnya ke filsafat sih, tapi yang awalnya tuh masuk ke kategori filsafat pas ada laboratoriumnya. Jadi oh ternyata psikologi itu scientific ya gitu. Nanti eksklusif disiarkan ke seluruh dunia dan tersebar di mana-mana laboratoriumnya si Wan ini pas 10 tahun ke depan, berarti 1889. Nah, kalau psychology studies cognition, bicara tentang berpikir, proses mentalnya behavior. Cognitive psychology enggak sih? Kadang kita juga nggak bisa, benar. Terus the Greek name for a butterfly, Psyche. Itu tuh bahasa Yunani, namanya kupu-kupu. Psyche nih. Terus psychology, Greek words which ya psychology itu ada psyche, loginya, loginya itu logos. Artinya tuh pengetahuan kupu-kupu. Oh, enggak apa. Enggak ada kata and-nya ya. Ya oke. Kayak IELTS. Iya, I know. Psyche itu soul or mind. Kalau logos itu study discourse. Shaped and controlled by one's environment. Behaviorism. Behaviorism. An idealistic. Oke. Siapa ini yang berpikir tentang em, sebuah idealistik dan gimana sih an idealistic and siapa seorang idealis dan rasionalis yang berpikir di dalam teori ide atau forms isi. Talking about idea and form, of course, we can Plato kan. Karena kalau Rene Descartes tuh yang dualisme itu. Nah ini, oh kata si Plato, sebenarnya itu pengetahuan yang, apa ya, esensi pengetahuan itu bisa dijelaskan lewat pikiran rasional dan kontemplasi. Kontemplasi dari beberapa konsep abstrak. Terus, mana mouse-nya? Psychology which is based upon the idea that hmm, ini Gestalt. Gestalt. Kenapa Gestalt? Gestalt tuh kayak
Misalnya tuh ada garis putus. Nah, kita tuh nggak ngelihat itu sebagai satu garis kecil putus, tapi itu keseluruhan, kita ngelihat keseluruhannya, oh ternyata ada garis putus. Gitu. Apa sih? Udah lah gitu maksudnya. Ya, gila. It's okay. Gue tahu, nggak boleh sombong. Kita baca lagi. Key principle, ada holistic perception. Oh ya, kita tuh, otak kita itu ngelihat sesuatu tuh, eh misalnya itu apa ya? Itu yang paling kecil dengerin musik tuh pasti kita menikmati musiknya secara keseluruhan, nggak pisah-pisah dari liriknya, terus apa ya, melodinya apa gitu. Figure ground relationship, separate objects from their backgrounds to make sense of our surroundings. Pleasure, we tend to perceive incomplete shapes. Kita cenderung menerima bentuk-bentuk yang nggak lengkap untuk melengkapi hal-hal yang apa ya, informasi hilang berdasarkan konteks dan pengalaman. Perceive incomplete ini gue baru closure. Kalau nggak bisa gue ngejelasin ini pakai bahasa Inggris. The scientific study of the biological. Oke, biopsychology. Karena di biopsychology itu kita juga ngelihat dari sisi biologinya. Jadi psikologi itu luas banget, cabang-cabangnya banyak. Hah? Sama aja nggak sih? Biological psychology, ya kita belajar nervous system, terus ada neurotransmitter, terus ada genetics, ada metode-metode ilmiah, gitu. Oh, ini aja, ini ada kata biologicalnya nih. Terus ada set of evolved psychological adaptation. Ya, of course, ini tuh revolutionary ya. Revolutionary, evolutionary. Sama aja. Kenapa sih lu kaku banget? Gak apa. Evolutionary psychology, focus evolve trend relevant. Oke, terus propose that behaviors adaptive responses to specific scenarios. Lo kalau menang, ya udah harus adaptif dengan kemenangan itu. Kalau gagal ya harus adaptif dengan kegagalan itu. Itu konsepnya evolutionary psychology. Iya namanya juga ada proses menang dan kalah. Jadi kita pakai mode survival bertarung, belajar sekeras-kerasnya. What perspective does? Ini nih. Ya kan, tadi Uncentral gue tadi ngebaca. Yay. Kita tuh bisa hasil adaptasi karena ada tantangan-tantangan yang terus in this philosophy he suggests that what is to be considered a good act is not good because God say it is. Gue pernah, kayaknya ini pernah dimention sama filmnya yang Sheldon. But it's good because it is useful to us in our efforts to be better and happier people. Wow, terlalu filosofis. Tentunya yang mengatakan ini adalah Aristotle, bukan sih, I mean Socrates. Hmm. Terus, he believes strongly that ideas should be judged in terms of practical consequences. Siapa tuh? Practical consequences of human conduct. Nah, ini ada ide, itu harusnya tuh dinilai melalui terminologi dari um, konsekuensi praktikal, berarti hasil adaptasi. Nah, itu tuh um, identik dengan fungsionalisme kan. Fungsinya tuh kayak gimana? Karena kita identik dengan fungsi ya tentunya kita ngetik namanya si William James. Yep.
It refers to the study of behavior. Oh, oh ini prioritasnya si animal daripada si manusia. Namanya tuh comparative psychology karena di situ ada perbandingan psikologi. Terus ada apa ya namanya? Is guided by one's self-image, a subjective perception. Oke, ini terlalu positif banget ya. Jadi psikologi positif berarti humanistik. Psychology. Ya, giliran gue nulis tanpa psikologi, lu salahin. Giliran gue nggak nulis, lu juga salahin. Mau lu apa sih website? Oke, ini. Udah lah ya. What influenced by one's car socks? Financial stability. Ya. Ini terlalu material banget ya. Personal development. Human behavior can be understood in terms of mental processing of information. Ya, kognitif kan? Terserah. Ada input, ada interpretasi, ada respons. How can mental process? Ya dia ngerespon lah. Di chip reaction based interpretation bisa nih. It has no, ini yang ada impactnya dong. It only matters in group settings. Even ketika lo sendiri juga worth it dong. It's solely determined by emotion. Apa sih? It applies psychological concept methods. Oh ya, ini industri apa yo? Industrial organizational psychology. Kalau literary psychology sampai dulu. Hmm. Oke, ini yang biasa dipakai di perusahaan. Jadi mengoptimizing potensi karyawan, terus meningkatkan produktivitas. Gimana caranya juga meningkatkan budaya bekerja yang positif dan mengimprove work-life balance. Workplace psychology. Psikologi itu artinya apa? Apa ya? Psikologi. Meansnya tuh arti dari katanya atau definisinya? Kalau dari katanya, soul and logos. Badannya rada-rada nih soalnya nih. Bener sih. Coba penggak-penggak. Study of the mind. Who is the father of psychology? Of course, Wilhelm one. Wilhelm. Terus German Consider. Ya, Wilhelm lagi. Kita tulis. Hah, gajah kan? Harusnya gue bener semua ini. Ini tanpa lihat psychology. Iya, apaan sih? Skornya 45 padahal benar semua. Ya udah, it's okay. Nah, sekarang kita ke kuis berikutnya ada 10 soal Psychology Chapter 1 Quiz 2. Jadi, B.F. Skinner use a conditioning chamber in his research pakai pakai apa? Pakai tikus. Pakai tikus. Sea slugs. Ini bener gak sih pronounce-nya? Intinya sisiput laut itu dipakai di penelitiannya Eric Kandel. Eric Kandel itu dia apa ya? Dia itu peneliti di bidang
Fisika psikologi itu apa ya? Physiopsychology gitu-gitu. Dia Dia meneliti gimana sih memori terbentuk di level saraf. Jadi, dan kenapa si siput ini dipilih karena sistem sarafnya siput tuh simple. Jadi gampang lihat perubahan biologisnya. Terus kalau kucing itu dipakai sama Edward Thorndike. Nah, nama eksperimennya itu puzzle box. Jadi kucingnya tuh dikurung. Terus kalau kucingnya dikurung, si kucing tuh kayak em, mikir harus cari jalan keluar. Nah, sampai kucing itu di eksperimennya apa ya? Eksperimennya si siapa tuh namanya tuh Thorndike. Em, dia nemu ada satu tuas, habis tuasnya ditekan. Nah, tuasnya ditekan, pintunya terbuka. Nah, di sini muncullah satu teori namanya law of effect. Artinya, perilaku yang berhasil itu akan diulang sama si kucing itu. Jadi, kucing kalau mau masuk, tekan tuasnya, mau keluar, tekan juga gitu. Terus kalau anjing ya anjing udah tahu lah ya si Pavlov tuh. Jadi anjing dikondisikan supaya ngiler bukan cuma karena makanan tapi juga karena suara lonceng. Jadi kalau dikasih makanan anjing makan terus dikasih bel ada makanan ada bel sampai um, apa responnya si anjing kan air salivanya keluar sampai ada satu momen tidak ada makanan, terus tapi belnya bunyi. Artinya kan itu asosiasinya kan si anjing oh waktunya makan. Terus ya sekalipun nggak ada makanan, cuma bel doang si anjing tuh salivanya keluar dia kayak ngiler gitu, gitu. Kalau kalau si siapa tadi nih si Skinner, ya conditioning chamber, dia ngelatih tikus dan sebenarnya merepati juga. Tapi kalau misalnya ada soal mending milih tikus, siapa namaku? Ini manis. Nah, terus, which school of psychology was most concerned with the adaptive importance of mental processes? Ya, kalau bicara tentang adaptif kan dia fungsionalis nggak sih? Berarti gue bakal milih fungsionalis. Iya kan? Kayaknya salah deh. Eh, harusnya fungsionalis tahu. Iya, karena behavioris itu sebenarnya kalau soalnya bilang em, fokus ke perilaku dan bisa dipelajari. Jadi kayak apa yang bisa ditangkap panca indera itu tuh jauh lebih penting dibandingkan pengalaman-pengalaman di dalam pikiran itu baru behaviorism. Kalau ada kata adaptif itu fungsionalisme harusnya karena dia berbicara tentang fungsi mental dan gimana gimana sih sebenarnya pikiran tuh bisa membantu manusia beradaptasi dan bertahan hidup gitu. Gimana sih gila, gue mau kasih red incorrect answer, incorrect explanation. Terus dia juga kok nggak bisa submit ya? Bentar, gue mau ada fungsionalisme tahu. Ya sih loh. Karena dia juga bilang di sini, iya kan, yang perilaku. Jadi dia menolak proses mental. Bentar nih. Nah, terus behavior was not concerned with the adaptive importance. Mungkin sih pertanyaannya mana yang nggak concern. Harusnya nggak concern, semuanya juga nggak concern sih. Cuma ini yang benar. Dia nggak concern loh kayak gimana sih, pelin-pelan banget, sumpah. Gak suka deh. Terus ada strukturalism, dia fokus ke struktur pikirannya tadi, kesadarannya itu dipecah jadi bagian-bagian kecil. Terus ada empiricism, empirism itu kayak filsafat banget. Dia em, bilang kalau empirism itu kalau pengetahuan datang tuh dari pengalaman atau panca indera. Gitu. Ah, males. Enggak boleh. Ih, gimana orang ini bukan penjelasan buat yang soal, gimana sih? Terus ada psychological schools emphasizes the importance of learned behaviors in adapting to the environment. Jadi kayak, nah ini baru nih behaviorism nih. Coba karena kenapa ini learned behaviors kan? Terus kalau cognitive psychology itu tentang pikiran, humanistic psychology itu tentang potensi manusia, sisi bagusnya manusia, psychoanalysis tuh ya tentang itu. Apa tadi itu?
Psychoanalysis yang si Freud itu tentang pengalaman alam-alam bawah sadar-sadar gitu-gitu deh. Terus ada the study of the causes, consequences. Nah, causes and consequences, interpersonal behaviors. Um, nggak tahu, causes kok ada konsekuensi ini gak sih? Apa? Oh, katanya, oh, I see, oke. Ini baru lah, boleh deh, gue terima nih karena emang gak tahu ya. Karena kenapa? Karena dia fokus pada konsekuensi dari perilakunya, ya termasuk perilaku interpersonal. Dia menguji bagaimana perilaku orang-orang itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Bentar-bentar ini bisa nggak sih dipakai mana-mana? Bisa nggak sih coret emang? Pengen deh coret-coret. Itu dipengaruhi banyak faktor. Salah. Banyak faktor dan bagaimana itu bisa berdampak ke yang lain. Nah, interpersonal psychology itu gimana individu itu berinteraksi dan berkomunikasi dengan yang lain, tapi nggak specifically fokus pada penyebab dan konsekuensi perilaku dan penyebab ini perilaku penyebab dan konsekuensinya. Penyebab dan konsekuensi dari perilaku. Kalau causal effect ini bukan istilah psikologi, itu general banget. Social psychology itu gimana sih? Bagaimana um, pikiran, emosi manusia dan perilakunya itu dipengaruhi sosial atau interaksi ke manusia lain. Lucu juga ya. Nah, ini nggak bisa di-scroll nih. Gimana ini? Oke, terus di sini capek ngomong, cuy. Dari tadi sibuk sendiri, sumpah. What is the field that studies the causes interpersonal behavior? Ya, kok ini lah tadi kan dijelasin. The advent of ini tahun 1950 dan 1950 and emerged concept lempel kalau cognitive psychology kita ibaratkan dengan komputer karena otaknya manusia itu ibaratnya kayak komputer. Nah, kalau statistical programming dia tuh ngebantu analisis data, tapi bukan pemicu utamanya si cognitive psychology ini juga terakhir-terakhir nih. Terus stimulus response ini tahun 80-an si Pavlov tadi, si behavior tadi yang anjing-anjing itu. Anjing dan tikus. Si Paulo dan Skinner jadi bukan gak masuk kognitif, beda domain. Terus ada komputernya udah, tadi gue jawab komputer. Karena kenapa? Karena em, analogi cara kerja otak itu dari sisi inputnya, terus prosesnya dan outputnya itu kayak komputer. Makanya lahirlah cognitive psychology di era 1950-an. Jadi ada resolusi kognitif di tahun segini. Oke, the first laboratory exclusively psychology ini tuh exclusively dibuka mungkinnya secara eksklusif. Kalau didirikan kan belum eksklusif ya, pasti masih sepi. Ini aja. Nah, benar. Terus ada the brain psychology emphasize positive potential of human beings. Ya, ya humanistik dong. Gestalt salah. Gue ada di holistic psychology baru tahu, sumpah. Sumpah baru tahu. Oh, kalau ada, berarti ini turunannya humanistik. Harusnya gue masih benar sih. It's okay. Ini drive ini kan orang ini kan humanis banget. Terus ada positive outlook promotes constructive view of human nature, suggesting that people can overcome challenges strive for excellence. Lo bisa yuk, yang lagi punya banyak masalah tuh lo bisa menghadapinya. Ih, sama ini humanistik banget ini. Tapi nggak tahu ya. Kalau kalau nanya ke dosen-dosen gue, pasti dosen-dosen gue tuh jawab humanistik. Terus kalau psychology insisted the psychology fokus perilaku apa yang dia lakukan dibandingkan apa yang mereka alami. Ya behavioris nggak sih? Karena kenapa? Ya dia fokus pada hal-hal yang diamati. Kok gitu sih? Behavior tahu.
Like you don't study behavior, then. Hmm. Ini tuh percaya perilaku itu bisa objectively diamati dan dipelajari, dan itu memahami tujuan dan fungsi perilaku lebih penting dibandingkan menganalisis subjective experience. Ih, kalau misalnya soalnya kayak gini, satu satu cabang keilmuan yang meyakini bahwa memahami bagaimana perilaku itu bisa beradaptasi dan berfungsi dengan baik di lingkungannya. Itu apa? Baru gue jawab fungsionalisme, tapi kan ini kan nggak apa sih, nggak boleh keras kepala. Ini namanya kita harus gelas-gelas kosong ya. Karena ya ya udah sih fungsionalis tadi keywords di otak gue tuh fokus ke fungsi pikiran buat adaptasi. Terus kalau behavioris, kenapa benar? Karena memang kita tuh harus fokus ke perilaku yang bisa diamati, what people do, bukan pengalaman batin. Ini, kita what people do ya yang diamati, what people. Ah, terus kalau strukturalis salah karena fokus ke isi kesadaran atau pengalaman subjektif. Ini juga masuk bukan nih sama Tisner dan ada Gestalt psychologist ya tadi. Persepsi keseluruhan bukan bagian-bagian. Ya, udah deh, jawab dulu fungsionalis. Edward Titomer. Nah, ini tuh Edward Titomer itu apa ya? Dia itu strukturalism, Sigmund Freud itu psikoanalisis. Mana yo? Gak tahu. Lah, ini di Edward Titoner tuh ini tahu strukturalism, iya kan? Kalau ini tuh percaya ilmu tuh datang dari pengalaman sensori. Nggak, siapa ya si Titoner? Oh, ngantuk. Lanjut. Gak paham, sumpah. Sekalipun benar tapi gak paham. Nurture is to nature, as experience is birth ini. Hmm, perbandingan ya sih. Nurture dari nurture ke nature, dari lingkungan ke alam itu adalah pengalaman. Inggris gue jelek lagi. Ini hal-hal yang masih diperdebatkan kan. Siapa ya? Gak tahu. Nativism itu jelasin dulu. Nativism itu lebih kayak ya nurture versus nature. Gimana sih perilaku kita? Apakah terbentuk dari lingkungan ataukah bawaan? Itu masih bahan perdebatan. Waktu itu konsepnya. Terus ada adaptation itu ya tadi ya menyesuaikan diri. Dia nyari lawan ya. Terus kalau behaviorism kan belajar dari lingkungan. Gak nyambung. Terus ada phrenology. Phrenology ini tuh kayak satu teori lama tentang bentuk tengkorak. Phrenology itu kayak apa? Dulu tuh kalau ada orang depresi atau kena penyakit tertentu kayak kejang epilepsi kan itu selalu dikaitkan dengan roh-roh jahat. Tapi di situ juga orang-orang dulu juga percaya sebenarnya yang bermasalah tuh ada fungsi-fungsi di otaknya nggak berfungsi sebagai secara secara optimal, makanya dia tuh tengkoraknya tuh dibor gitu. Ini kan ini aja. Ini nativism tuh ngomong apa? Nativism kan harusnya nurture is to nature. Yang aja kalau tuh kan. Oh ini analogi tuh kan harusnya bisa nggak sih lo nyantumin analogi di sini. Terus some psychologists believe bayi yang lahir itu tuh menjauh dari nexus orders. Apa tuh ya? Yang placenta ya. Karena perilaku ini tuh meningkatkan apa ya, kesempatan mereka untuk bertahan. Hmm, Psychoanalytic nggak mungkin ya. Dia alam bawah sadar. Terus evolutionary itu sebenarnya uh, evolutionary itu fokus ke perilaku yang meningkatkan survival dan reproduksi. Tapi kalau
Baik tuh kayak ini gak sih kayak kepercayaan orang-orang terdahulu. Kalau sosial mah nggak mungkin salah. Karena perbuatan bukan gitu. Few results. Yeay, dapat 70. Terus kita soal es- ini deh. Nah, ada 10 soal. Define study of mind and soul, of course. Psikologi lah. Kalau filosofi itu, ya filsafat. Ini tuh bapak, bapak apa ya, bukan bapak sih, kayak akar, akar dari segala ilmu. Sebenarnya zaman dulu psikologi di filsafat, cuma kayak terpisah. Terus psikologi, fisiologi maksudnya, itu fokus ke fungsi-fungsi tubuh kita. Kalau antropologi dia fokus ke manusia dan budaya. Terus nama Einhut Manis. Psychology Scientific Field on Year. eh sebenarnya antara 1879 kan ini pertama kali ya, pertama kali ada labnya. Kalau 89 sih ya dirayakan. Eh, ini salah-salah cuy. Ini 1789. Kayaknya setahun 1879. Ini benar. Kirain tadi ini 1889 jadi bingung. Terus Further Marine Scientific saya kalau Wilhelm Wundt dong. Kalau John B. Watson itu tokoh behaviorist, dia setelah Pavlov terus eksperimennya itu tentang Little Albert. Gila, eksperimennya itu manusia. Terus ada William James ya tadi tuh functionalist tadi itu adaptasi. Sebenarnya ini William James ini tuh turunannya dari teori evolusi psikologi. Terus ada Sigmund Freud, Freud yang paling terkenal. Terus psychoanalysis. He reported the concept of inborn knowledge for him the mind is an empty slate. Siapa yang ngomong kayak gini? Siapa ya? Kalau nggak salah. Oh, hmm, gue nggak tahu. Kalau Socrates itu dia dialog atau tanya jawab kreatif. Kalau Plato itu nativism, ide bawaan. ah kalau Plato, eh Aristoteles empirism, belajar dari pengalaman. Nah, the mind is an empty slide. Gue prefer ke Aristoteles saja karena kenapa? Ini kan kayak the mind is an empty slide. Empty-empty-nya tuh gue teringat sama konsep tabula rasanya John Locke-nya kayak gini juga. Nah, meanwhile si Aristoteles dan si John Locke itu satu aliran. Ya kan? Ya deh. There's attempts to study the structure of conscious experience through the method of introspection. Ya, of course, structuralism. Karena kenapa dia tadi yang ngebeda-ngebeda itu enggak sih? Kalau functionalism tadi adaptasi, behaviorism ya observasi, gestalt tuh yang pecah-pecah menjadi satu keseluruhan. Terus consider the father of psychology itu Aristoteles. Karena karena tuh kenapa? Karena dia dia yang mulai ngebahas jiwa, pikiran, terus belajar pengalaman secara sistematis. Kalau Plato itu ya nativism tadi. Tapi bukan bapak psikologi. Kalau Socrates itu tentang rasionalis, berpikir kritis. Kalau Ptolemy itu ngebahas tentang astronomi, jauh dari psikologi. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sebenarnya itu dari konsep filsafat siapa? I think empiricism gak sih? Karena empiricism tuh kayak kita tuh sebenarnya fitrahnya manusia tuh ya suci, terus yang bisa bikin coret-coret tuh ya dari lingkungan. Jawabannya adalah nativism tadi, gak apa-apa deh diulang. Nativism tadi tuh genetik tuh bawaan lahir. Terus komunisme itu, kok bisa tiba-tiba ada komunis cuy? Itu tuh ada ideologi politik, nggak nyambung sama sekali di sini. Ada Catholicism, itu agama, agama juga nggak nyambung, gue ngapain ke sini? Oke, terus ada.
The idols with the function of behavior. Bagaimana bisa beradaptasi ya fungsionalism. Aduh, behaviorism tadi ya udah. Gestalt tadi udah tau lah ya. Strukturalism tadi juga udah. Terus, during his time, he challenged the public, give me a dozen infant. Well, from and in my own environment, I will determine who among them will become doctor, lawyer, soldier, or even beggar. Kalau yang ini itu siapa ya? Dia kayaknya Watson deh. Karena kenapa Watson? Max Wedemer. Kalau Max Wedemer itu ya dia yang ini persepsi keseluruhan si si Gestalt psychology. Freud lu muncul lagi. Itu analisis unconscious. Kalau William James adaptasi functionalism tadi. Karena si ini kan si John B. Watson, karena kenapa Watson gue nggak tahu sih, nggak paham ini soalnya kayak gimana. Cuma eh karena itu tentang bisa diubah, jadi ini tuh kayak behavioris ekstrim banget kan. Jadi inti dari soalnya tuh dia bilang kalau lingkungan itu sebenarnya bisa ngebentuk anak jadi apa aja. Nah, next. According to this philosopher, characters and intelligence are inborn and inherited. Itu kata si Plato dong. Karena si Plato tuh ya tadi nativism, karakter dan kecerdasan itu bawaan sejak lahir atau inborn. Terus kalau kata si Aristoteles tuh sebenarnya kebalikannya. Dia pakai empirism tadi. Sebelumnya yang gue bilang kalau ilmu pengetahuan itu diperoleh lewat pengalaman. Kalau Socrates itu ya tadi rasionalis. Dia bilang bikin tentang metode berpikir kritis. Dia bukan teori bawaan. Ptolemy lagi-lagi itu nggak nyambung karena dia ngebahas tentang astronomi. Oke. Fantasy Java Inherit. Yep. Yeay. Terus kita ke sini. Bentar, lagi kurang. Oke. Ini examnya. Jadi, which of the following yang sebenarnya bukan Freud's proposed ideas archetypes. Karena archetypes-nya punya si Jung. Kalau kayak Jung, aja sih aku guys. Nah, kenapa ini masuk the role of unconscious processes on the whole being? Karena si Freud itu ngomong kalau perilaku manusia itu banyak dikontrol oleh pikiran bawah sadar. Jadi kayak akumulasi dari keinginan, konflik, dan trauma masa kecil tuh tanpa kita sadari. Kenapa masuk ke alam bawah sadar itu? Karena ada satu em, sistem apa mekanisme uh, iya sih mekanisme coping tuh kalau misalnya kita ada masalah terus dipendam jadi kayak ke repress gitu loh. Sampai masuk ke alam bawah sadar. Terus ada importance of dreams. Yang kedua, udah gue mau cerita-cerita biar kayak lebih keren gitu. Spotlight tuh bentar, Spotlight tuh apa ya? Oh kayak gini, oh ini lucu nih. The Importance of Dreams dia apa ya? Mimpi itu sebenarnya si ini cluenya alam bawah sadar kita. Biasanya tuh sering berisi simbol dari keinginan tersembunyi gitu. Misalnya gue tuh suka mimpi balik ke SD gitu. Gue tuh jadi sekolah SD terus di mimpi gue tuh eh konfliknya tuh nyata banget soalnya gue tuh nggak tahu belajar apa terus ada PR tiba-tiba di kelas terus teman-teman udah pada ngerjain PR gue belum soalnya ya gue nggak tahu cuy tiba-tiba ke sekolah aja atau takut telat datang ke sekolah sebenarnya itu satu alam bawah sadar gue bilang sebenarnya tuh lu butuh sekolah lagi keinginan salah satu keinginanku tuh kayak pengen lanjut sekolah lagi kangen sekolah lagi jadi kayak pengen lanjut pendidikan cuma ke refresh kan soalnya gagal mulu cuy gila butuh belajar lagi gak apa gagal bagus kok gagal tuh bagus bagus buat apa ya buat upgrade lah nggak apa-apa lumayan kan otak kita ke upgrade terus tuh gara-gara si kegagalan tuh next Sigmund Freud Carl Jung buat very great supporters of the ya ini psychoanalysis sih. Kenapa kita pakai psychoanalysis? Karena di sini udah ada sama muridnya kan. Kalau psychodynamics itu kayak istilah jadulnya lah. Behaviorism oh, nggak mungkin. Sigmund Freud Carl Jung behavioris enggak dong. Psychophysicist ini lebih-lebih bukan lagi karena psychophysicist itu lebih kepada apa ya?
eh, em, apa ya, konsep-konsep psikologi lewat teori-teori fisik. Oh ya, let's talk about, kita bicara tentang arketipe dulu. Jadi ini lucunya si arketipe yang yang awalnya ekspektasi si Kite itu sejalan sama si Jung, tapi Jung beda sendiri. Dia punya um, satu teori yang salah satunya archetypes. Itu tuh kayak template karakter atau tema universal gitu, yang katanya ada di collective unconscious, pikiran bawah sadar bersamanya manusia. Nah, intinya archetype ini tuh pola bawaan, bukan dipelajari. Jadi udah ada di alam bawah sadar kita, dan itu bisa muncul di mimpi, di mitos, dan di kriteria kriteria di cerita budaya yang ada di seluruh dunia. Nah, contoh archetype-nya tuh kayak gimana? Ada di Hero. The Hero itu kayak tokoh penyelamat, kayak Harry Potter vibe gitu loh. Terus ada The Mother. The Mother itu siapa? Oh, sosok pelindung dan pengasuh. Terus ada the shadow. The shadow itu sisi gelap manusia, entah itu ego, ada kebencian, terus ada dorongan negatif. Terus ada juga the wise old man, itu sosok yang bijak dan apa ya, guru, sosok dan bijak. Ini ngomong apa ya? Entah itu si guru, terus ada si mentor. Gila, gue tuh lagi eksplorasi fitur-fitur Zoom. Terus ada si innocent. Innocent tuh kayak apa ya? Dia tuh kayak polos gitu loh. Enggak, Bang. Jelek banget ya gambarnya ya. Clear all gamma drawings. Jadi kalau misalnya bedain sama si Floyd, jadi kalau gurunya itu dia fokus ke konflik pribadi dan unconscious individu. Kayak tiap-tiap individu tuh punya unconscious tersendiri-sendiri. Tapi kalau kata si Jung, enggak. As long as you manusia, gue juga manusia, dan mereka juga manusia. Jadi kita punya collective unconscious. Jadi kita punya similarity dari alam bawah sadar kita gitu. Jadi kayak arketipe itu kayak karakter defaultnya yang muncul berulang di cerita manusia. Jadi kayak dari zaman dulu banget sampai sekarang-sekarang yang benar-benar modern, event masa depan, pasti akan selalu ada the shadow, the innocent, the apa tadi itu the mother, akan selalu ada sosok-sosok kayak gitu. Oke. Terus oh ya itu. Terus ada Maslow, oke ya tadi udah kan, humanistic, Milgram. Milgram tuh sebenarnya sosial psikologi guys. Chomsky tuh ya kognitif kan. Milgram itu sosiologi yang eksperimen tuh kayak ngasih efek-efek apa ya, setrum, dia nyetrum orang, kejut listrik yang teorinya tuh tentang apa ya, obedience, teori kepatuhan terhadap figur otoritas. eh takut mention pejabat ntar ke penjara. Christianity, oh ini agama ya. Untuk bener. Kalau yang inilah ini, oh, ini humanis. Terus phrenology. Nah ini gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu, takut salah paham sama soalnya. Tapi frenologi itu dipakai studied. Studied itu lampau nggak sih? Iya kan? Atau ini apa tuh namanya? Omitting reducing di TOEFL. I don't know. Harusnya itu ya, reducing ya. Terserah ngapain bahas bahasa Inggris kayak di sini. Bagels, reverse study depression and games in the slow diagnosis. Pernah dipakai mah. Gue mau nulis terus. Iya kan? Kau tuh true tau. Terus ada The Renaissance. Iya betul. Jadi ada masa kegelapannya di Eropa. Habis itu muncul jadi Renaissance. The Renaissance ini udah muncul kayak berpikir kritis. Um, Apalagi itu aja. Terus ada um, oh ini. Bentar. Kalau di sini kata dibilang kalau Renaissance itu periode kelahiran kembali. Jadi ilmu seni dan pemikiran rasional tuh kayak viral, ilmu pengetahuan di era Renaissance. Kalau Dark Age itu tuh masa pas Romawi Baratnya tuh runtuh. Nah, di masa kegelapan itu stagnasi ilmu pengetahuan di Eropa tuh apa ya?
stagnan gitu. Nggak ada debat di sejarah modern. Ya, bentar untuk. Terus di sini ada lanjut. Oh, Renaissance abad 14-17. Ada prominent member of the cognitive. Karena ini keywordnya kognitif ya Chomsky lah. Kalau Kurt Lewis itu psikologi sosial. Kurt Lewis itu bilang kalau manusia itu dibentuk dari behaviornya itu terbentuk dari person dan environment. Stanley Milgram ya itu tadi teori obedience. Skinner tadi operant conditioning. Ini Fritz and Hitzig studied area of localization in dogs via electrical. Ya benar ini. Dia dia ini dia nggak beda otak anjing. Lucu-lucu banget. Oke. Aduh, untuk jadi dia tuh memang meneliti tentang lokalisasi fungsi otak dengan cara merangsang area tertentu di otak anjing pakai listrik. Oh bukan ngebeda ya, dia cuma ini. Oh, dan hasil penelitiannya si Fritz dan Hitzig itu dia menemukan tuh ternyata emang ada bagian otak tertentu yang mengontrol gerakan tertentu. Terus ada the scientist that is most well known for their trichromatic. Oh ini Cameron gak sih? Oh, itu kayaknya ini deh, ya kan? Dia itu teori warna trikomatik. Ini ya si Helmholtz itu bilang sebenarnya warna-warna yang kita lihat sekarang tuh bukan warna sebenarnya, tapi hasil dari signalnya otak kita gitu-gitu deh. Next, trepanation, drilling to release pressure within the brain. Release pressure? I don't think so. Ya ngantuk banget. Trepanation itu tadi yang proses ngebedah ya. Utah. Oh iya, benar. Terus apa ya, di school of study most predominantly founded. Iya tadi Ernst Weber. Em, karena ini tentang physical stimuli, berarti fisik kan. Ya udah nggak sih psikofisis aja. Oh maksud gue tadi bilang iya psikofisik. Oh psychophysics namanya, kirain kayak psychological physics. Ngomong apa sih? Sumpah ini efek ngantuk. Psychoanalysis bukan dong. Karena kalau psychophysics itu jangan ini studi hubungan stimulus stimulus fisik ada cahaya suara dengan sensasi atau persepsi atau pengalaman mental. Terus ada psychoanalysis ya, lalu lagi voluntarism itu si once fokus ke hendak sadar voluntary attention, terus structuralism ya Tixener fokus struktur kesadaran entah itu sensasi dan persepsi. Nah ini extroversion ya Kak jumlah. Kalau kalau si Freud kita udah tahu. Terus kalau Alfred Adler itu ini dia yang psikologi positif juga yang ngebahas tentang inferiority complex. Ya enggak sih? Dan social interest. Ada bukunya tuh kayak itu lu baca buku Berani Tidak Disukai itu Adler. Adler. Terus ada Karen Harney. Dia itu tentang neurotic needs dan anxiety. Dia ini hatersnya si Freud. Which branch of psychology can best be represented by the idea that the whole is more than ya Gestalt dong, psychophysics dulu datang, psychoanalysis itu ya. Oke, kita matching. Ya, unconsciousness. Terus kalau Jung tadi ada si arketipe, Alfred itu tentang
Inferiority complex karena ya warm envy. Kalau Karen Horn itu apa ya? Dia masuk bingung. Dia bentuk sounds when there is none. Gue nggak tahu kenapa benar, cuma familiar aja. Jadi kalau fenomena itu istilah dari apa ya? Dari ilusi visual. Jadi ada gerakan cahaya berurutan terlihat ada gerakan cahaya berurutan terlihat seperti gerakan. Terus eh kalau iya, kalau fenomena itu terkait dengan visual, kalau hearing sounds kayak dengerin sesuatu itu tuh halusinasi auditori, cuy. Gimana kita bisa acquire knowledge rationalism? Gimana? Em, ya, rationalism tuh yang mikir nggak sih? Kalau ini blank state itu empirism, kalau Galton fingerprints, fingerprints enggak ya. Terus ada ini Descartes itu bisa ada berpikir rasional. Kalau Darwin evolution bukan. Hah? Oh ya benar. Terus ada William One Bot Area ini sih diperdebatkan. Cuma William James itu terkenalnya di Amerika. Itu doang. Terus ada Cartesian dualism refers to the idea that dualism tadi because we can be so real. Apa ya ini istilah itunya istilah Greknya? Lupa. Ini dari Rene Descartes juga. Kalau Cartesian material ini Cartesian ini nih terdiri apa konsep dualism eugenis. Gue nggak tahu eugenis itu apa ya. Um, Ntar deh, we're balance ini ya, empirism. Terus, oh, organics itu tokohnya Galton yang tadi ya. Oh ini kalau Descartes Cogito ergo sum. Udah masih banyak. Udah ngantuk kah, sumpah. Kalau Pavlov itu ini kan, terus Watson tuh yang Little Albert, Skinner itu Skinner box sama tikusnya. eh Kalau Tolman itu cognitive maps. Jadi di cognitive maps itu mana nih? Jadi ada tikus dalam labirin. Jadi si tikus itu belajar belajar labirin tanpa reward langsung gitu. Terus ada had karena Hebbian learning like neurons that fight together wire together. Ini kali ya. Ini dong yang gak kepilih nih. Takut nasi Little Albert itu apa ya? Ini nih Little Albert eh, ada satu eksperimen itu anak kecil namanya si Albert kasihan banget. Albert itu ditaruh di tempat gelap. Nah, hal itu di tempat gelap tuh biasa aja, tapi karena dikasih suara keras, jadi si Albert tuh takut. Jadi dikasih suara keras berkali-kali. Jadi setelah eksperimen itu, ketika si Albert em, em, apa berada di situasi gelap atau ada di tempat gelap, si Albert tuh bakal takut banget karena rasa takutnya itu udah terasosiasi dengan dentuman keras itu. Jadi hasil penelitiannya dari si Watson itu takut tuh dipelajari dari lingkungan sebenarnya. Gue juga harusnya tuh gue bisa aja takut banget sama cicak karena waktu gue kecil gue pernah nyaksiin orang dewasa di sekitar gue tuh mukul cicak. Jadi gue mengasosiasikan cicak itu bahaya jadi dan layak dipukul. Nah, ini nih eugenix nih. Gak tahu eugenix. Oh, oh alah. Eugenix itu di sini hmm, describe as
Satu usaha memperbaiki manusia dengan memilih orang unggul untuk berkembang biak, terus membatasi yang dianggap tidak unggul. Oh, berarti ini dong. Tapi nggak etis banget ya. Aduh. Oh, tahu. Ini nih, ini tuh selaras dengan visi misinya elit global. Oke, yang lagi. Rumusnya Lewins, ya ini dong. Ada komanya, nggak ada kurang-kurang. Terus, the blah 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 calls out. Kalau behavior, mind using computational metaphor, bukan dong, ini kognisi. Kalau Gestalt, import unconscious. Kalau unconscious tuh psychoanalysis. Kalau humanist, bisa. Kalau Gestalt use introspection menggunakan teknik introspeksi untuk mengidentifikasi elemen-elemen dasar pada persepsi kita. Bisa. Restore power kembali menyimpan kekuatan pada individual. Hihihi, salah. Kok bisa ya? Hmm. Oh iya benar. Aduh ngantuk. Okay, next. The area that specific areas of the brain are responsible for specific functions. Ya, ini karena ngebahas tentang otak, functional theory itu nggak mungkin kan. Florence theory dan no structuralism tuh uh, ini. Was the first scientist to propose the lobotomy technique. Nah, sekarang kita berkenalan. Aduh, um, apa namanya? Capek. Bentar-bentar. Ini kita ke sini dulu. Functional theory kenapa bukan? Karena itu William James. Terus ada Florence theory. Gue nih, Florence theory itu justru mengkritik localization awal. Terus itu aja sih kayaknya. Terus ini lagi. Nomor 25. Nomor 25. Aduh, ngantuk. Lah, penelitian pertama tentang teknik lobotomi gue nggak tahu lagi. Gas kali ya. Jesus, oh, maksudnya dia tuh ini. Dia, dia lobotomi, lobotomi teknik itu tuh kayak otaknya tuh diubek-ubek tau. Si sama si Egas. Kalau misalnya lo hidup di zamannya si Egas, Monik, terus lo kena depresi, apa ya dibilang sini? Depresi atau schizophrenia, otak lo tuh bakal diubek-ubek. Kalau Emil Kraepelin tuh dia tuh kayak dia nemu uh, teorinya tuh udah bisa ngebedain oh mana schizophrenia uh, mana gangguan mood khususnya bipolar karena kan ada beberapa dari kedua itu juga similar ininya so Inggris banget itu kayak ada beberapa yang sama gejalanya terus Emil Kraepelin tuh yang penemunya. Kalau William Tuck siapa kok? Gak tahu ini William Tuck nih. Terus ada James Braid. Harusnya sih cari tahu ya, takut naik di soal nantinya. Oh, kalau William Tuck itu dia reform mental. Oh, ini si Tuck ini uh, dia kayaknya perawat perawat yang terkenal di Inggris yang bekerja di rumah sakit jiwa dan dia itu nge-treat pasiennya tuh benar-benar humanis. Karena kan dulu kan em, apa ya? Kalau kalau hidup di zaman dulu dengan perkembangan ilmu kedokteran tidak semaju sekarang itu tuh parah banget nggak ada ini nggak ada suntik
bikin bikin pingsan baru diobati, suntik apa sih namanya gitu. Terus contoh kecilnya tuh kalau misalnya mau cabut gigi tuh alatnya tuh yang bener-bener tajam banget, langsung ada pisau besar, palu-palu besar. Sekarang kan udah canggih ya, udah kecil-kecil. Terus dikasih itu juga apa itu yang pereda nyeri gitu-gitu. Terus jam spaghetti itu kayaknya yang hypnosis deh. Correct me if I am wrong. Bener ini. Gak dijelasin lagi di sini. Oh, gimana kita bisa meng-acquire knowledge empirism? Kalau ini kan rationalism. Terus ini bisa karena ada log. Look, Darwin enggak. Oh, Galton fingerprints. Pre-civilized humans talk most about. Hmm, dulu ya, animism gak sih? Kenapa gue milih animism? Karena dulu tuh orang-orang dulu percaya banget sama roh-roh jahat, cerita-cerita mistika, ya kan? The Renaissance diikuti kejatuhan Roma. Hah? Maksud harusnya Roma dulu habis itu Renaissance gak sih? Bukan, bukan, bukan Renaissance habis itu kejatuhan Roma. Yang bukan Kohler and his James Thorndike. Ini sebenarnya, oh yang ini dong, ini kan psychoanalysis ya. Terus, yang positive regard, ya Rogers, Maslow hierarchy, Watson behavior, S2 tadi yang konformitas. Fight, lagi fight. Terus saintis yang diketahui tentang ID just noticeable difference is, siapa ya? Hmm, Ernst Weber. Karena Oh, gue ingat Ernst Weber. Karena kenapa? Karena Weber itu ada konsep konsep threshold tadi. Oh ya, ada bayang-bayang. Jadi perbedaan minimum stimulus yang bisa dirasakan gitu. Misalnya, eh kita membeli apel di pasar itu 1 kilo. Tapi kalau misalnya ditambah menjadi 1,2 kilo, itu tuh nggak kerasa si 0,2 kilonya. Tapi kalau misalnya kita kita ngangkat beras di punggung, misalnya berapa ya, 5 kilo. Nah, 5 kilo itu kan udah berat. Tapi kalau ditambah lagi menjadi kayak 5,2 kilo. Padahal kan sama-sama tambahnya dulu. Itu tuh kayak ngerasanya tuh kayak lebih berat, berat, berat banget. Gitu. Terus, tuh kan prinsip-prinsip atau hukum-hukum hukum Laos. Salah hukum Laos. Hukum Weber. Jadi sama... Ah, sorry, smallest detectable difference in stimulus intensity is proportional to the magnitude of the original stimulus. Bener gak sih gue contoh Cimiu aja deh, Cimiu, Cimiu. Blam blam blam, the first psychologist difference between bipolar. Ya ini dong. Oh siapa namanya? Si Kraepelin tadi. Jadi dari depresi psikosis penemuan tentang depresi psikosis from demensia precox. Karena kan bipolar dan skizofrenia kan ada itunya kan sama-sama menyentuh ranah uh, mood
kayak gitu. Harusnya sih ada sini, gue catat ininya, spesifiknya. Oh ya dia bilang ini klasifikasi modern gangguan mental, ada skizofrenia. Namanya dulunya itu demensia precox, berarti ada di em, uh, gangguan klinis. Terus ada namanya bipolar disorder, manic depressive illness. Nah, kalau Mesmer itu dia hipnosis. Hipnosis kan dulu apa namanya hipnosis kan dulu kayak pseudoscience terus kayak kurang kurang dipercaya sama masyarakat terus banyak settingannya gitu. Tapi kalau si Mesmer ini Anton Mesmer dia bilang hipnosis bisa kok kita pakai untuk apa ya membangkitkan keinginan-keinginan terpendam dan pokoknya deh itu ada kaitannya dengan psikologi. Next. Renaissance proposed the idea yang tadi itu viralnya ilmu pengetahuan kan. Ya ini. Dan seni juga. Which are the following psychologists discussed? The zone of proximal, oh kayak Vygotsky dong, kalau biasa kan tahap perkembangan Vygotsky itu yang zone of proximal development, apa ya, perkembangan, em, eh, ini tuh zone of proximal development tuh lebih kayak, kalau misalnya lo, em, anak pengen berkembang lebih baik, yang nggak serta-merta belajar dari lingkungan atau dari innate bawaan dari lahir kecerdasannya, tapi kita bisa punya orang yang lebih capable, yang lebih kompetensi dibanding kita lihat harus punya mentor. Vega sih kalau Erikson itu teori sosial, sebenarnya dia itu turunnya si Freud. Dia ngejelasin krisis-krisis di setiap-tiap tahap perkembangan mulai dari bayi sampai dewasa. Kalau Chomsky ya dia identik dengan linguistik. Oke, Hippocrates. Nah, kita kalau Hippocrates tuh ini ya siapa sih yang nggak tahu Pythagoras gitu. Kalau Socrates itu em, apa ya? Empirical. Kalau ini kan bapak humanistik. Ini gak sih? Padahal kan bapak ini ya, bapak psikologi. Harusnya humanistik gak sih? Oh, ya ini kebalik katanya. Empirik. Oh iya, Aristotle sama John Locke satu aliran. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Ini humanistik. Kenapa Socrates humanistik? Karena ada self ini ya, self knowledge. Oke, ini yang ini dong. Kalau misalkan psikoanalisis ini sama sih ini behaviors. Kalau oh voluntarism itu dari kamu once. Kalau once itu ya tadi ini kan, oh, nggak ada. Aduh takut salah lagi. Bentar kalau James tuh ya ini deh. Ah, soalnya once kan once voluntarism, once kan structuralism juga. Tahu deh. Ayo ngantuk. Ya, oh benar. Kalau animal magnetism was the defining feature of apa-apa. Of hmm, ini kan Galen Kaplan kan itu ya ke mental. Kalau Mesmer ini yang ini gak sih threshold? Kalau ini itu yang hipnosis, ya kan? Who is that? Ya salah. Oh ya benar ini hipnosis. Oh dia bilang kalau orang fisika cuy.
Ada cairan magnetik di tubuh kita yang bisa dimanipulasi untuk apa ya, untuk mengobati berbagai penyembuhan dan salah satunya lewat hipnosis. Oke. Plato, Hippocrates, while Aristotle writes typical emperor. Hah? Plato itu strukturalisme nggak sih? Iya kan? Plato, Plato. Oh, matematika cuy. Iya. Iya kan? Terus Hierarchy of Soul Purpose by Aristoteles. Hmm, vegetatif, sensitif. Oh, rational. Bener nggak ya? Tahu deh. Oke. Ini sensitive souls. Oh, dia menerima dan merespon stimuli, sensory stimuli. Kalau rasional itu tentang fungsi kognitif yang tinggi, kayak intelektual dan reasoning, apa ya, penalaran nggak? Terus vegetatif itu basic life functions kayak pertumbuhan, nutrisi, dan reproduksi. Oh gitu ya. Nah ini encouraged by retreat in you. Oh bukan di Inggris ya. Dia di itu di New York. In York. Social psychology itu dari behavior dong. Tapi nggak tahu sih. Dari humanistik ke Milgram juga bisa sih kayaknya. Atau Gestalt. Oh, Gestalt, Gestalt, Gestalt. Karena kenapa? Oh, ini kan dasar awal social psychology. Karena di Gestalt tuh kayak mengebahas tentang persepsi kan dalam konteks sosial. Kalau ASI itu juga contohnya itu eksperimen konformitas. Nah, kalau Milgram itu bisa, cuma kan dia bukan humanistik, cuy. Terus ada Tolman itu behavior kognitif. Hah? Kalau Bartlett, memori kognitif. Ayo pengen tidur dikit lagi bentar. Ini ada naturalistik. Naturalistik itu, aduh susah. Kita ke biologicalnya kayak. eh Bentar ini matematika dulu deh. Matematika itu reason itu kan ibunya pengetahuan. Terus naturalistik itu em, ini terus aduh humanistik sisanya karena kenapa gue ini karena ada self reflectionnya. Ya, kok bisa sih? Ya bisa lah emang lo bego. Nggak bego sih, cuma nggak tahu. Figure principles can explain. Oh, oke. It's okay. Gestalt. Which of the following is not correct? Hmm, 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 hmm. Anton Mesmer, William Tuck bisa. Emil Kraepelin tuh, iya benar. Ini apa benar? Unmesh percaya hipnotis itu bisa. Benar semua cuy. Apa ini ya? Kok gitu? Kok bisa? Kan dia itu hipnosis called cure. Cure itu apa? Cure itu, oh ya cure itu kejam gak sih?
Parties discredited and considered citizens. Oh, nggak tahu sih. Ah, bingung. Lah, soal lagi. Oh, hypnosis itu ya tadi si Mesmer. Ah, oh iya kak. Oh iya Mesmer itu ini ya. Nggak fokus. Kalau, duh, ini kan tadi hipnosis. Oh, ditemukan sama James Wade. Kenapa? Oh, yang oh yang hypnoter. Bingung. Nervous sleep Greek word hypnos meaning sleep break. Research primarily to the foundation for modern understanding process. First, yang pertama. Ya udah lo aja deh. Milgrams. Milgrams itu konformitas gimana hmm, conform to an Arrhenius gross judgment meskipun jelas obedience semua itu keep shocking someone. Sebenarnya bener sih. We can, ya sebenarnya ini satu dua tiga tuh bisa tahu. Buat enggak ini satu dua tiga benar semuanya tuh. Ini benar penjelasannya nih. None above. Ah, Aristotle word and ideas were Crusaders. Crusaders itu zaman 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 jadul-jadul banget kayak zaman nenek moyang kita. Dimana di situ tuh belum ada sebelum masa kegelapan itu abad keberapa ya sebelum Masehi lah. Nah, predominantly discovered itu nantinya em, banyak banget tokoh-tokoh khususnya ulama-ulama kita tuh yang kembali menghadirkan teori-teorinya atau pemikiran-pemikirannya si Aristoteles. Tuh kan, Aristoteles, apa ya Aristoteles tuh? Aduh, untuk hierarchy of souls, terus the laws of association for elements. Karena kenapa? Kalau hierarchy of souls itu, jadi si Aristoteles ini mengembangkan konsep hierarchy of souls. Jadi ada vegetatif, sensitif, dan rasional tadi. Terus ada law of association. Itu lebih ke asosiasi ide, jadi bukan konsep utama Aristoteles dalam psikologi dasar. Terus four elements tuh bukan sih. Gue nggak tahu apa aja nih. Skala nature. Hmm. Kalau four elements itu Empedocles ya. Yang itu, yang empedu darah sel putih. Correct me if I am wrong. Apa lagi ya? Skala nature? Skala nature nggak sih? Iya, iya enak. Seneng banget gitu kalau misalnya nggak tahu tiba-tiba bener. Skala nature itu a great chain of beings. The concept that all living things are arranged in a hierarchy order. Oh, dah. Dan yang Grace brought us, ya yang pertama, matematika dong. Biological juga. Terus ada humanistik. Terus ada lagi A, B, C, D, E. Rasional, ya sih. Terus semuanya deh, kecuali agama. Oh, rasional nggak masuk yang masuk betul. Lah, kok gini bentar. Gila, aneh-aneh tuh. Humanistic view ancient Greece. Takut. Udah, yeay, akhirnya bisa tidur habis ini. Hasilnya gimana? Ya, itu 76.
pengen 90. But it's okay. Nanti gue mau ngulik soal di bidang abnormal, perkembangan juga, terus sosial, eksperimen, assessment, sama konseling sih. Udah lah, mau bobo. Bye.